Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan bab 1, di mana bab 1 itu yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Poin A, pengertian PAUD. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28, PAUD adalah pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang bukan merupakan prasyarat pendidikan dasar. PAUD merupakan proses pembinaan tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang mencangkup aspek fisik, non-fisik, jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial. PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu 1. Formal, TK dan RA usia 4-6 tahun. Yang kedua yaitu non-formal, TPA, KB, playgroup, POSPAUD, dan BKB. Yang ketiga yaitu informal, di lingkungan keluarga usia 0-2 tahun. Kecerdasan yang diharapkan berkembang pada anak meliputi kecerdasan spiritual atau ESQ, emosional atau IQ, interpersonal atau sosial, kinestetis, verbal, linguistik, visual, spesial, logis, mentatis, natural, dan musikal. Poin B yaitu tujuan dan fungsi PAUD. Tujuan umum PAUD adalah menumbuh kembangkan aspek fisik dan psikis anak agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan Pancasilasis. Tujuan khusus antara lain membantu orang tua mendidik anak, menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar, dan membantu generasi berkarakter. Fungsi PAUD meliputi mengembangkan seluruh kemampuan anak sesuai tahap perkembangan, mengenalkan dunia sekitar, melatih sosial melalui bermain, serta menjadikan anak individu yang berkarakter. Bab 2 yaitu tumbuh kembang anak usia dini. Poin A yaitu sudut pandang fisiologis. Perkembangan anak dilihat dari 2 rentang usia, bayi dan toddler, lahir sampai 3 tahun, serta masa anak awal 3-6 tahun. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar, yaitu berjalan, berlari, dan melompat, yang melibatkan otot-otot besar, dan motorik halus yaitu menulis, menggunting, meronce, yang melibatkan otot-otot kecil. Poin B yaitu sudut pandang psikologis. Perkembangan anak dipetakan dalam 4 aspek, yaitu agama dan moral, di mana perkembangan agama anak ditandai oleh sifat unreflektif, egosentris, antromorfis, verbalis, ritualis, imitatif, dan rasa heran. Terdapat 3 tingkatan perkembangan agama, yaitu the fairy tale stage atau usia 3-6 tahun. Yang kedua yaitu the realistic stage atau SD hingga remaja, dan the individual stage. Yang kedua yaitu kognitif. Jean Piaget membagi perkembangan kognitif anak usia dini dalam 2 tahap, yaitu sensori motor 0-2 tahun, belajar melalui indera, dan praoperasional 2-6 tahun, yaitu mulai menggunakan simbol, imajinasi, dan bahasa, namun masih egosentris. Poin 3 yaitu bahasa. Ada 2 kemampuan berbahasa, reseptif, menyimak dan membaca, dan ekspresif, berbicara dan menulis. Kemampuan ini berkembang bertahap sesuai usia dari 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat yaitu sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan proses memiliki kemampuan berperilaku sesuai keinginan diri dan tuntutan masyarakat. Kemampuan ini berkembang dari pasca lahir hingga usia 6 tahun, mencangkup kemampuan berteman, berempati, mengekspresikan emosi, dan mandiri. Bab 3 yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini. Poin A, program pengasuhan. Pengasuhan adalah proses menjaga dan membimbing anak agar tumbuh kembang optimal. Ada 3 pola asuh di lembaga PAUD. 1. Otoriter, yaitu guru sangat dominan, kontrol ketat. Yang kedua demokratis, yaitu memberi kebebasan dengan bimbingan dan pengawasan. Dan ketiga yaitu permisif, yaitu memberi kebebasan penuh tanpa bimbingan. Kegiatan pengasuhan terdiri dari responsif atau permintaan dan prediktif. Poin B yaitu program pembiasaan. Pembiasaan adalah perilaku yang sengaja dilakukan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan. Ada 3 bentuk pembiasaan, yaitu rutin,
Kegiatan terjadi dan konsisten atau berdoa, mengucap salam, tolong menolong, disiplin, dan lain-lain. Spontan dilakukan saat itu juga berdasarkan situasi tertentu, yaitu menegur pelanggaran, memuji perilaku baik. Yang ketiga yaitu keteladanan. Guru memberikan contoh langsung perilaku baik kepada anak. Poin C yaitu program pembelajaran. Pembelajaran PAUD bersifat terpadu dan mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan anak. Disusun dengan analisis konteks, penetapan visi misi tujuan, serta perencanaan berupa proses atau semesteran, RPPM atau mingguan, dan RPPH harian. Tema pembelajaran dibagi per semester. Metode yang digunakan adalah model sentra, meliputi sentra bahan alam, main peran, balok, seni, dan persiapan. Bab 4 yaitu hakikat manajemen PAUD. Poin A, pengertian manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin manus atau tangan, dan eiger atau melakukan, yang berarti menangani. Secara umum, manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen PAUD adalah kegiatan pengelolaan sumber daya dan kerjasama di lembaga PAUD untuk mencapai tujuan PAUD secara efektif dan efisien melalui aktivitas merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi. Poin B yaitu unsur-unsur manajemen PAUD. Terdapat 5 unsur utama, yaitu lembaga PAUD sebagai organisasi. Yang kedua, sumber daya PAUD atau kepala, guru, staf, serta prasarana. Yang ketiga, aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Yang keempat, kerjasama antar sumber daya. Dan yang kelima yaitu tujuan PAUD sebagai arah bersama. Poin C yaitu tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuan umum menciptakan kerjasama yang baik dalam memberdaya sumber daya secara optimal demi tercapainya tujuan PAUD. Tujuan khusus meliputi agar setiap aktivitas layanan dapat terencana, terorganisasi, terlaksana, diawasi, dan dievaluasi dengan baik. Manfaatnya antara lain sebagai memiliki tujuan yang jelas, struktur yang jelas, iklim kondusif, dan alat ukur keberhasilan. Bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Poin A, manajemen peserta didik. Pengaturan peserta didik mulai dari masuk hingga lulus, mencangkup penerimaan, orientasi, kehadiran, pengelompokan, evaluasi, dan pembinaan disiplin. Poin B, manajemen kurikulum PAUD. Pengelolaan kurikulum secara kooperatif dan sistematis mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Poin C, manajemen SDM PAUD merencanakan, mengorganisasikan, dan menilai guru serta staf PAUD. Kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan kompensasi SDM. Poin D, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Pengadaan dan pendayagunaan sarana prasarana untuk mencapai tujuan PAUD meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan sarana prasarana. Poin E yaitu manajemen keuangan PAUD. Pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga. Kegiatannya mencangkup perencanaan anggaran atau RAPBS, penggunaan, pembukuan, dan pengawasan atau audit keuangan. Poin F yaitu manajemen hubungan masyarakat, pengelolaan komunikasi antara lembaga PAUD dan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun citra positif, dan memperluas keterlibatan dalam layanan PAUD. Teknik yang digunakan yaitu pertemuan kelompok, tatap muka atau home visit, serta observasi dan partisipasi. Bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Poin A, pengertian perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan adalah upaya merumuskan tujuan, memperkirakan apa yang akan terjadi, dan menganalisis langkah-langkah ke depan. Ada 3 proses utama dalam perencanaan. Poin 1 yaitu pengamatan lingkungan melalui analisis SWOT yang mencangkup lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan sumber daya PAUD, serta lingkungan eksternal mikro dan makro atau pesaing, kebijakan pemerintah, faktor teknologi, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Poin 2 yaitu perumusan visi misi, nilai, dan tujuan visi. Menggambarkan cita-cita puncak lembaga.
atau what we want to become. Misi adalah jabaran kegiatan untuk mencapai visi dan tujuan merupakan tolak ukur keberhasilan program. Poin 3, perumusan strategi mempertimbangkan visi misi, produk lulusan, biaya, metode, media, dan keterlibatan stakeholder. Strategi dituangkan dalam SOP atau Standard Operating Procedure. Bagian B, tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Tujuannya yaitu mendapatkan rumusan tujuan PAUD dan deskripsi langkah-langkah pencapaiannya. Manfaatnya yaitu lembaga memiliki kebijakan yang jelas, dokumen visi misi, target layanan, dan gambaran langkah antisipatif menghadapi tantangan. Bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Poin A, pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mensosialisasikan tujuan, mengumpulkan individu, memberi tugas dan wewenang, serta menyusun hubungan kerjasama antar individu di lembaga PAUD. Bagian B, proses pengorganisasian. 1. Mendesain struktur lembaga PAUD. Ada 3 tipe struktur. Sederhana atau kepala merangkap manajer, fungsional, dengan ini manajer fungsional, dan multidivisional atau beberapa divisi dalam satu kepemimpinan. Kedua, mendesain pekerjaan, pembagian tugas harus jelas, tidak tumpang tindih, dan disesuaikan dengan keahlian, bakat, dan pengalaman personal. Ketiga, membentuk tim kerja. Ada 3 bentuk tim, yaitu problem solving, tim sewa kelola, dan tim lintas fungsional. Kepala PAUD harus memiliki visi bersikap proaktif, menengahi konflik, dan menjaga komitmen anggota. Keempat, menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Keterlibatannya dalam masyarakat dapat bersifat pasif, aktif, partisipatif, hingga atas permintaan setempat. Poin C yaitu tujuan dan manfaat pengorganisasian. Tujuannya yaitu untuk menyusun struktur lembaga, menentukan jumlah personal, dan menetapkan hubungan kerjasama. Manfaatnya yaitu lembaga memiliki struktur acuan yang jelas, tugas dan kewenangan yang terdistribusi, serta bahan masukan untuk pelaksanaan strategi. Bagian D yaitu tanggung jawab dan tugas stakeholder PAUD. Setiap posisi memiliki wewenang dan tugas atau rutin, periodik, insidental yang berbeda-beda, meliputi kepala PAUD, wali kepala PAUD, guru PAUD, penanggung jawab pembiasaan, penanggung jawab ekstrakurikuler, staf PAUD, dan office boy atau gear garden. Bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Poin A, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan lembaga dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kepala PAUD yang baik adalah pemimpin yang melayani, yaitu yang sadar bahwa dirinya adalah pelayan bagi guru, staf, dan seluruh stakeholder. Ada 8 upaya kepala PAUD sebagai pemimpin yang melayani, yaitu memberikan teladan, bekerja dalam kerangka jangka panjang, komunikasi 2 arah, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, mendelegasikan kepercayaan menggunakan persuasi dan logika, membesarkan guru dan staf, serta memberikan kejelasan visi bersama. Poin B yaitu kepala PAUD sebagai komunikator. Komunikasi yang baik di lembaga PAUD memerlukan unsur komunikator, saluran, pesan, menerima, dan respon. Komunikasi efektif dapat mencegah konflik, persaingan tidak sehat, pemborosan, perbedaan perspektif, dan egoisme individu. Kepala PAUD perlu menjadi pendengar yang baik, meminta umpan balik, dan menindaklanjuti hasil komunikasi secara nyata. Poin C yaitu kepala PAUD sebagai motivator. Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu. Kepala PAUD dapat membangun motivasi anggota melalui pengaturan lingkungan fisik yang kondusif, pengaturan suasana kerja yang menyenangkan, pemberdayaan disiplin kerja, pemberian layanan berkesinambungan, penghargaan atas prestasi, pendelegasian tugas, serta menegakkan keadilan. Bab 9, pengawasan oleh kepala PAUD. Poin A, pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Pengawasan mencangkup kegiatan melihat, memonitor, mencermati, dan mencatat apa yang terjadi dalam pelaksanaan program PAUD.
Tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat keberhasilan, mengetahui faktor penghambat, mencari alternatif solusi, dan mendapatkan bahan masukan untuk perencanaan berikutnya. Poin B yaitu tipe-tipe dan teknik pengawasan. 3 tipe pengawasan yaitu preliminary, fokus pada masalah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Consurance control, pengawasan langsung saat program berjalan. Feedback control, pengamatan terhadap hasil kerja individu. Ada 9 teknik pengawasan, antara lain yaitu control by expression, control through cost, control through time, control through output, control through audit, dan lainnya. Poin C yaitu tahap-tahap pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui 9 tahap secara sistematis. 1. Menentukan objek pengawasan. 2. Menentukan bagian strategi. 3. Menetapkan standar atau kriteria. 4. Menentukan teknik pengawasan. 5. Menetapkan prosedur. 6. Melakukan pengukuran atau penilaian. Ketujuh, menentukan deviasi atau penyimpangan. 8. Melakukan tindakan koreksi. Dan 9. Menetapkan kesimpulan akhir sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. 7. Prinsip pengawasan yang efektif yaitu sesuai kebutuhan lembaga, diarahkan pada fakta, bersifat antisipatif dan korektif, fleksibel, preventif, mudah dipahami, serta memudahkan pencapaian tujuan lembaga PAUD. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.